Pada tahun 2023, saya pernah mengikuti kompetisi paper ilmiah dari International Open University, dan alhamdulillah saya berhasil diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi, yang dimana penelitiannya tentang kebijakan ekonomi yang berlandaskan dengan tauhid, yang dimana di situ salah satu yang harus dilakukan adalah mengikuti kepemimpinannya Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar hadir bukan hanya akibat ekspresi dari diri saya, melainkan riset yang mendalam yang pernah saya lakukan pada saat itu, sehingga saya mengetahui beberapa hal yang penting terkait kedua tokoh Umar ini, yang dimana memberikan kita kejelasan tentang bagaimana bersikap dan menjadi pemimpin yang adil, serta masyarakat yang bermoral yang baik. Lukisan ini juga hadir dari literasi klasik terkait tentang perjalanan para sahabat dan perjalanan para pemimpin Islam zaman dahulu. Sehingga lukisan ini bukan hanya bentuk ekspresi dari diri saya, ya ini juga gambaran kepada pemimpin, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai role model. Salah satu tokoh yang bisa menjadi role model itu adalah Umar. Khalifah Umar menggambarkan dua tokoh Umar yang menjadi sejarah dalam Islam, karena perlakuannya tentang membedakan hak dan batil, dan perlakuannya yang adil terhadap masyarakat, sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dua tokoh tersebut kita kenal sebagai Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Bagi umat Islam, kedua nama ini bukanlah nama yang asing, tapi nama yang melekat dalam diri Islam itu sendiri, yang menggambarkan sosok pemimpin yang harus diikuti oleh seluruh pemimpin yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Umar bin Khattab terkenal dengan kepeduliannya terhadap masyarakatnya. Umar bin Khattab pernah berjalan pada malam hari dan melihat seorang rakyat yang sedang kelaparan bersama anaknya. Di situ hati Umar terasa terenyuh, sehingga ketika dia mendatangi rakyat tersebut, dia tidak mengaku sebagai pemimpin, tapi dia mengaku sebagai rakyat biasa, sehingga rakyat tersebut mencela pemimpinnya. Di situ hati Umar terasa sakit, yang mana kita ketahui Umar bersama pendampingnya bergegas mengambil persediaan gandum pada saat itu dan memikulnya sendiri. Ketika pendampingnya menawari, dia tolak, karena Umar merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya dan itu adalah kesalahannya. Apakah semua pemimpin bisa melakukan hal itu? Bisa. Tapi semua dikalahkan oleh hawa nafsu dan dikalahkan oleh ego dan ambisi, sehingga idealisme itu hilang. Padahal coba kita lihat Pancasila. Pancasila yang pertama mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila terakhir. Ini menggambarkan bahwasanya moral itu berlandaskan agama, sehingga bisa muncullah sebuah keadilan. Walaupun Umar pada saat itu adalah seorang pemimpin, ini juga kita perlu ketahui bahwasanya sebelum Umar bin Khattab menjadi pemimpin, dia adalah sebagai rakyat. Kita pernah mendengar pemimpin lahir dari rakyat. Ya begitu juga Umar bin Khattab. Kita ketahui juga
Umar bin Khattab sebelumnya adalah rakyat. Sebelum beliau menjadi pemimpin dan menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya kita lihat aja semua. Seorang yang berambisi menjadi pemimpin ketika dari rakyatnya dia belum memiliki moral yang baik, ya akan menghasilkan pemimpin yang tidak sama seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Umar bin Abdul Aziz juga, sebelum dia menjadi pemimpin, dia adalah seorang rakyat. Namun ketika dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin, dia menangis dan mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mengartikan ketika dia ditunjuk sebagai pemimpin itu adalah sebuah musibah baginya. Apakah ada orang sekarang seperti itu ketika ditunjuk pemimpin atau dilantik menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin dunia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, termasuk negara-negara Islam? Begitulah gambaran kita sekarang. Tapi yang perlu digarisbawahi sebelum beliau ditunjuk sebagai pemimpin, beliau adalah rakyat. Sikap beliau, kenapa bisa ditunjuk sebagai pemimpin? Karena memiliki moral dan etika yang baik. Maka dari itu beliau menolak, karena kita ketahui sebagai umat Islam sebenarnya jabatan itu adalah amanah dan mempunyai tanggungan yang besar. Sehingga hampir seluruh para sahabat dan ulama-ulama yang kita kenal tidak mau menduduki sebuah jabatan. Dari kedua tokoh ini, maka terbentuklah Khalifah Abu Umar yang menggambarkan dua tokoh Islam yang paling fenomenal yang mengajarkan tentang kebijaksanaan dan keadilan. Pemerintahan dunia atau pemerintahan Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus dapat bersikap yang objektif dan melihat dari berbagai sisi. Jika kita ingin menasihati, maka nasihatilah secara langsung atau secara implisit. Seperti lukisan Khalifah Umar. Ini menggambarkan sebuah pemimpin yang harus bersikap adil dan bijaksana. Khalifah Umar lahir karena sebuah keresahan terkait dengan kepemimpinan dan bagaimana cara pemimpin itu dapat mengayomi kemacam-ragaman masyarakat. Bisa kita lihat dari lukisan yang saya buat, bermacam corak yang saya torehkan di belakangnya yang menandakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengayomi semua masyarakat yang bermacam ragam. Sebenarnya itu tergambar sekali di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan budaya. Sehingga role model Umar ini menjadi sangat cocok ketika dipimpin di Indonesia. Yang memiliki jiwa kebijaksanaan dan keadilan yang tinggi. Ya tidak salah kita sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah berangan-angan untuk jadikan Indonesia sebagai negara yang bermoral. Lukisan ini menunjukkan bahwasanya pemerintahan itu harus dapat mengayomi rakyatnya, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lukisan ini juga memberikan gambaran itu. Tokoh Islam pada saat itu mampu mengayomi berbagai macam suku dan berbagai macam agama. Dan terbukti bahwa keadilan itu merata serta kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya pemerintahan itu harus berkaca dan sering-sering mempelajari terkait masalah agamanya sendiri. Karena sebuah sistem duniawi seperti keuangan, perbankan, dan ekonomi itu adalah sistem yang dibuat belum tentu berdasarkan moral dan tidak memiliki batasan. Sehingga moral itu dapat dipenuhi salah satunya melalui agama. Seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, bahwa Pancasila juga mengatakan itu.
di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana mengartikan bahwa semua masyarakat Indonesia harus mempelajari agamanya, karena dia sebagai batasan moral untuk pengambilan keputusan dan sikap sebagai masyarakat. Sehingga pemimpin mengambil keputusan dan kebijakan itu berdasarkan dengan suara rakyat yang sebenarnya. Agama itu mengajarkan kita tentang cara berkeadilan dan cara mengasihi satu sama yang lain. Sehingga perlu ditanamkan dalam hati ketika kita menjadi rakyat ataupun menjadi pemimpin, bahwasanya agama adalah landasan utama dalam kita bersikap. Khalifah Umar ini juga menggambarkan hal tersebut sebagai umat Islam, dan saya selaku sebagai umat Islam menorehkannya di lukisan ini. Dengan keadaan kondisi seperti apapun fenomena global, sikap yang harus kita miliki adalah bertawakal. Ketika rakyat menjadi rakyat yang baik, maka pemimpin pun akan ikut menjadi pemimpin yang baik. Sebagaimana Umar bin Khattab, dia memimpin generasi terbaik di generasi Islam. Jadilah Umar bin Khattab sebagai pemimpinnya. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para pejabat untuk melakukan bayar zakat dan menindak semua koruptor, maka tidak salah, beliaulah yang terpilih menjadi khalifah pada saat itu. Seorang pemimpin yang adil dan mengayomi masyarakatnya dengan baik. Gambaran Umar ini menjadi gambaran historis yang sudah mulai redup dan tidak menjadi role model para pemimpin kita pada saat ini, bahkan untuk negara-negara muslim sekalipun. Ya, yang ujung-ujungnya juga berdampak kepada masyarakat. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memberi nasihat. Kita pernah melakukan pemberontakan, bukan pemberontakan sih sebenarnya, demo. Tapi yang terjadi apa? Beberapa orang meninggal. Seharusnya kita memberikan nasihat kepada pemimpin ya bisa dengan cara seperti ini. Berikan karya seni secara masif, bukan secara pasif. Ada yang berkata, saya sudah melakukan ini berapa tahun Anda melakukan itu? Apakah sampai 10 tahun? 12 tahun? Atau 30 tahun? Berturut-turut? Berapa orang yang melakukannya? Itulah gambaran dari kedua tokoh ini. Umar, ketika mereka jadi rakyat yang baik dan memberikan kontribusi yang banyak kepada agamanya maupun kepada negara. Ketika mereka jadi pemimpin, maka lahirlah pemimpin yang adil dan pemimpin yang bijaksana. Jika ingin mendapatkan pemimpin yang adil, maka bersikaplah adil sebagai rakyat. Jika ingin mendapatkan pemimpin yang jujur, maka jujurlah sebagai rakyat. Karena pemimpin lahirnya dari rakyat. Kaligrafi ini tidak menggambarkan hanya sebuah nama ataupun tulisan Arab, tetapi kaligrafi ini menggambarkan sebuah kepemimpinan dari rakyat menjadi pemimpin dan pemimpin untuk rakyat. Itu Khalifah of Umar.